Today. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang bagaimana kita menerapkan konsep notasi asimptotik dan juga konsep bagaimana sih sebetulnya kita mengukur performa algoritma. Nah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, bagian berikutnya yaitu tentang skema analisis algoritma. Sebentar, analisis algoritma, tetapi kita lakukan yang pada algoritma yang sifatnya non-rekursif terlebih dahulu ya. Kita akan menjadi bagian dalam video ini. Nanti kalau algoritma rekursif itu analisisnya akan berbeda lagi. Oke, kita sekarang fokus yang non-rekursif terlebih dahulu. Nah, ini adalah skema besarnya. Ada kira-kira 5 langkah besar gitu ya. Nah, yang pertama tentu Anda harus mengidentifikasi dulu ya. Tentukan dulu parameter yang menunjukkan. Pertama, Anda mesti identifikasi dulu ukuran instance-nya. Jadi yang menandakan ukuran dari si instance itu atau biasanya dinotasikan N, itu apa? Apa yang menjadi ukuran dari instance-nya? Nah, itu pertama ditentukan dulu. Lalu selanjutnya Anda juga perlu menentukan operasi dasar. Jadi operasi apa nih yang menjadi unit paling kecil yang nanti kita akan cacah ada berapa banyak operasi itu dijalankan dalam sebuah algoritma. Langkah kedua, kita identifikasi berikutnya ya. Operasi dasarnya itu sebetulnya apa? Operasi dasarnya. Biasanya operasi dasar itu adalah yang terletak di paling dalam. Terletak pada loop atau iterasi yang paling dalam. Nah, setelah kita menentukan operasi dasarnya, kita mencacah atau kita hitung ya. Tapi ini relatif terhadap worst case dan juga best case-nya. Jadi setelah kita tahu, oke ini operasi dasarnya, Anda tentukan instance seperti apa yang akan menjadi paling buruk dan instance seperti apa yang menjadi paling baik. Nah, tapi dalam kedua hal ini, nilai N-nya itu Anda tidak boleh masukkan angka gitu ya. Nilai N dipertahankan. Anda perlu mempertahankan tetap abstrak, sembarang. Jadi tidak bernilai sesuatu yang konkret gitu ya, kita biarkan dia bernilai abstrak. Nah, nanti hasil perhitungannya setelah Anda cacah, perhitungan ini Anda tulis dalam notasi asimptotik. Nah, setelah menggunakan maaf, bukan notasi asimptotik, saya salah. Anda tuliskan biasanya kalau non-rekursif, itu Anda tuliskan dalam notasi sigma. Nah, ini khusus ya. Ini nanti yang akan menjadi penanda unik dalam analisis non-rekursif, itu memang biasanya menggunakan notasi sigma. Nah, setelah Anda ketemu formulasi notasi sigma-nya, Anda for, eh, gunakan rumus yang tadi ya, formulasi notasi sigma itu untuk menentukan kompleksitas. Jadi apakah dia itu termasuk kuadrat, atau linier, atau eksponensial. Nah, itu sebetulnya tergantung dari hasil perhitungan yang nomor 4 ini. Oke, ini silahkan dicatat dulu gitu ya. Sekarang kita akan lakukan contoh. Ya, ini sebuah contoh algoritma. Coba Anda baca dulu algoritma ini. Kira-kira Anda bisa pahami nggak algoritma ini tuh sebetulnya mau melakukan apa? Sebagai contoh, saya berikan sebuah instance ya di sini. Nah, ini sebuah instance di mana N-nya itu sama dengan 4. Ya, jadi ini kan sebuah list, ada sebuah list yang panjangnya 4 dengan indeks dari 0 sampai 3. Apa sih yang sebetulnya dilakukan oleh algoritma ini? Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah double for I dan for J. Ya. Jadi pertama yang gerak adalah
I-nya dulu, di mana si I ini ditentukan dari awal bernilai 0 terlebih dahulu. Nantinya dia akan naik-naik terus sampai N-2. Dan dalam hal ini, N-nya kan sama dengan 4 ya. Lalu J-nya ditentukan pertama-tama nilainya adalah I plus 1. Berarti J-nya ada di sebelah kanannya. Ya, kalau I-nya 0 berarti J-nya kan 1 ya. Kalau J sama dengan I plus 1. Lalu yang dilakukan adalah membandingkan apakah AI itu sama dengan AJ. Nah, jadi di sini kita melakukan perbandingan antara dua ini. Apakah sama? Kalau sama, dia akan return. Ya, kalau tidak sama, ya berarti loopingnya lanjut. Kalau ternyata tidak sama gitu kan, no. Nah, berarti dilanjutkan dengan menggerakkan J. Nah, J-nya pindah ke kanan seperti ini. Ya, Anda sudah bisa ya membaca algoritma. Lalu kita bandingkan lagi seperti ini. Apakah sama? Ternyata juga masih no. Artinya kita geser lagi si J-nya. Apakah sama? Lagi-lagi tidak. J-nya sudah habis. Sekarang I-nya yang geser ke kanan. Nah, kemudian J-nya ada. Karena J-nya ditentukan I plus 1. Kalau sekarang I-nya sama dengan 1, ya berarti J-nya kan I plus 1 berarti 2. Nah, begitu. Artinya membandingkan nih, 8 dan 4. Apakah sama? Tidak. Sekarang baru dibandingkan I dan J yang seperti ini. Baru terjadi sama. Yes. Nah, berarti return false. Nah, ini dengan kata lain, algoritma ini adalah suatu cara ya untuk menyelidiki apakah elemen-elemen dalam sebuah list itu sifatnya unik atau tidak. Artinya ada elemen berulang atau tidak. Nah, kalau di sini kan kita lihat ada angka 8 berulang. Begitu kan ya. Jadi ada 8 di indeks 1, 8 di indeks 3. Karena ada yang berulang, berarti tidak unik ya. Karena tidak unik, berarti return-nya false. Oke, nah ini adalah algoritma kita. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya, algoritma ini tuh kompleksitasnya berapa? Gimana cara kita melakukan analisisnya? Langkah pertama apa tadi? Coba Anda lihat catatan Anda. Nah, yang pertama kita perlu tulis dulu parameter penanda inputnya. Ya, penanda ukuran inputnya. Ya, jadi di sini Anda perhatikan bahwa inputnya adalah sebuah array atau list, begitu ya. Dapat kita pahami sebagai list juga dengan panjang n. Nah, jadi ukuran dari list inilah yang menentukan seberapa rumit atau seberapa sederhana dari algoritma ini, begitu kan ya. Nah, ini yang nanti ya kita sebut sebagai ukuran input. Lalu kita akan coba lihat operasi dasar. Apa yang menjadi operasi dasar? Ingat bahwa operasi dasar tuh biasanya yang di looping paling dalam. Di sini kita punya loop I, ada loop J. Nah, ini kan yang paling dalam yang dilakukan di dalam kotak ini ya, berarti. Nah, kotak ini kan adalah operasi comparison. Nah, simpen dulu nih, operasi dasar kita adalah comparison. Nah, begitu. Sekarang kita akan coba selidiki kasus terbaik dan kasus terburuknya itu seperti apa. Nah, kasus terbaik, Anda mungkin bisa pikirkan, dan jawabannya di sini adalah kalau pada perulangan pertama, ketika pertama kali dilakukan pengecekan atau comparison, ternyata Anda sudah menemukan elemen kembar. Yaitu ketika I sama dengan 0 dan J sama dengan 1, itu ternyata elemen yang berulang. Jadi pengecekan pertama aja udah langsung fail, ya, langsung exit gitu ya, langsung false. Nah, ini adalah menjadi kasus terbaik. Artinya algoritma ini berhenti secepat mungkin. Nah, sekarang kalau yang terburuk bagaimana? Nah, kasus terburuk terjadi adalah kalau ternyata tidak ada
ya, tidak ada elemen yang kembar sama sekali. Jadi terpaksa dia harus melakukan semua perbandingan 0 dengan 1, 0 dengan 2, 0 dengan 3, 1 dengan 2, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Nah, ini semua dibandingkan dan ternyata semuanya berbeda. Tidak pernah terjadi return false. Maka itu menjadi kasus yang terburuk. Oke, kita sudah tahu ya, ini adalah kasus terbaik dan terburuknya. Langkah berikutnya apa? Nah, sekarang kita tinjau satu-satu nih. Kita tinjau kasus terbaik dulu. Ya, dari kasus terbaik, kita akan melakukan langkah keempat, yaitu mencacah. Ya, berapa kali operasi dasar itu dilakukan relatif terhadap N. Maksudnya apa sih? Operasi dasar itu apa? Ingat, ini adalah operasi dasarnya, perbandingan. Jadi dalam kasus terbaik, ini adalah contohnya, ini instance dari best case kita. Ya, jadi di sini Anda punya I-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 1, lalu Anda lakukan perbandingan, dan ternyata sudah return false, ya, sudah terpenuhi nih. Berarti kasus terbaik hanya dibutuhkan satu kali perbandingan saja. Hanya butuh satu kali perbandingan. Dan ini sifatnya general ya. Kalau nanti N-nya kita panjangkan, let's say ini bukan cuma 3, tapi ini 4, 5, lalala, sampai N-1 seperti ini. Kita panjangin si tabelnya. Ini bodo amat, terserah isinya mau apapun, yang penting dia harus kembar di dua elemen pertamanya. Maka tetap hanya butuh satu, no matter berapapun nilai N-nya. Nah, jadi ini menjadi suatu notasi asimtotik big omega 1. Oke, sekarang kita bicarakan kasus terburuk. Nah, kalau kasus terburuk itu kasusnya seperti apa? Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Jadi di sini semuanya beda. Semua elemen di sini berbeda. Artinya apa? Operasi dasar perbandingan ini mau tidak mau harus dijalankan untuk semua nilai J dan semua nilai I. Nah, artinya kita mau menghitung gitu kan ya, si sama dengan ini tuh berjalannya berapa kali sih? Gimana cara ngitungnya? Kita akan gunakan notasi sigma. Nah, ini coba kita renungkan sebentar ya. Apa sih maksud dari notasi di sini? Ya, di sini satu, ini tuh artinya satu kali operasi. Operasi sama dengan. Nah, satu kali operasi ini dijalankan sebanyak, ini saya pakai warna yang berbeda, coba ya. Ini dijalankan untuk nilai J terlebih dahulu. Ya. Jadi J-nya gerak dari, ikutin aja nih, dari yang sudah diberikan di algoritmanya, dari I+1 sampai N-1. Nah, Anda cukup tulis, nyalin aja dari algoritmanya ya. Setelah itu, ternyata ada juga I-nya. Jadi ini dilakukan tidak hanya relatif terhadap J, tetapi juga relatif terhadap I. Nah, I-nya di sini kan mulai dari 0 sampai N-2. Ya sudah, ini Anda masukkan saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba pikirkan, ini tuh sebetulnya apa sih? Kalau kita jentreng, kita coba urusin yang bagian dalamnya dulu ya. Oops, sorry, sebentar. Iris. Saya harusnya buat kotak sampai ke 1. Nah, ini yang saya kotakin ini coba kita mau bongkar. Ya, jadi di sini sebetulnya I-nya saya biarin ya, ini nggak berubah. Tapi yang dalam kotak ini saya bongkar. Ini kan penjumlahan 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya begitu kan ya. Dan ini berapa kali gitu kan ya. Nah, Anda coba pikirkan berapa kali ya.
Jadi di sini J-nya mulai dari I plus 1, berakhirnya di N min 1. Nah, ini jawabannya adalah sebetulnya sebanyak N dikurang I plus 1 kali. Atau kita bisa turun ke bawah menjadi seperti yang Anda bisa lihat di second row di sini. Ya, jadi yang dalam kotak ini tidak lain adalah N minus I plus 1. Nah, di sini sekarang kita akan coba akalin lagi ya. Ini kita coba pahami dulu maknanya apa sih kalau kita jentreng ini jadi apa. Coba kita masukkan I sama dengan 0, berarti menjadi N min I ditambah N min I plus 1. Nah, ini jalan terus sampai terakhirnya di mana? Ketika, oh sorry, maaf saya salah. Sebentar ya, saya revisi. Ini justru I-nya ya yang digantikan. Jadi ini mulainya dari N-1, lalu kalau I-nya 1 itu kan jadi N-2 ya. Dan seterusnya sampai dengan kalau I-nya menjadi N-2. Nah, Anda lakukan perhitungan, jadi 2, 1 gitu ya, suku terakhirnya. Atau sebetulnya kita boleh tulis, ini kalau saya balik kan boleh ya. Saya pengen tulisnya 1 tambah 2 tambah lalala, terakhirnya sampai N-1. Nah, ini kan tidak lain adalah definisi dari yang saya kotakin sebelah kiri ini. Ya, sigma I, di mana I-nya itu dari 1 sampai N-1. Dan ini tidak lain adalah N kuadrat. Nah, maka kita bisa simpulkan, berarti kompleksitas kasus terburuk kita dapat tuliskan adalah sebesar Big O dari N kuadrat. Nah, that's it. Seperti itu. Ini contoh kita melakukan analisis waktu ya. Sekarang kita bicarakan analisis ruangnya seperti apa. Analisis ruang tuh pertanyaan yang kita mesti jawab adalah seperti ini. Ya, memori. Memori yang kepake untuk melakukan perhitungan itu berapa banyak. Nah, perhatikan di sini memori yang akan habis ketika kita mengimplementasikan algoritma ini, kita tidak lain melihat variabel dan struktur data. Ya, di sini ada variabel dan juga ada list ya. Variabel I, J, dan N ya. Nilai N-nya berapapun ya akan tetap ada 3 variabel ini. Ya, jadi dia nilainya tidak berubah. Mau N-nya 1 juta, ya I, J, dan N-nya ya menempati ruangan bit yang sama begitu ya. Kalau dia integer ya sekian byte begitu, dan seterusnya sampai N. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah sebuah big theta 1 nih sebetulnya. Tapi kalau kita lihat list ya, list ini kan memanjang. Kalau kita panjangin sebesar N-1 ya, N-nya makin gede kan ya tentu dia akan menempati memori atau ruangan lebih banyak. Dan ini memang ukurannya bergantung pada nilai N. Jadi di sini kita lihat ini juga adalah sebesar big theta N. Jadi efisiensi ruang dari algoritma ini adalah ya big ON ya paling paling besar, atau paling buruknya pun juga sebetulnya adalah N ya. Dengan kata lain kita juga bisa menuliskan ini sebagai big theta ya. Kita boleh nih tulisnya seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ya, ini soal yang berbeda, algoritma berbeda. Coba Anda cermati dulu. Anda melihat kira-kira algoritma ini melakukan apa sih? Di sini sudah ada bantuan komentarnya ya. Inputnya berupa bilangan integer, N. Outputnya adalah the number of binary digits. Ada berapa digit biner ya kalau kita ubah menjadi bilangan N itu menjadi bilangan biner. Coba kita jalankan ya algoritmanya itu langkah demi langkahnya seperti apa.
kita ambil sebuah instance, misalkan n sama dengan 13. Ya, jadi kalau kita ngitung, kita tahu nilai representasi binernya adalah 1101. Ya, jadi ini harusnya outputnya berapa? Kan 1101 itu ada 4 digit ya, berarti harusnya output yang benar adalah 4. Nah, kita akan coba lihat bagaimana algoritma ini betul nggak bisa menjawab atau menghitung nilai outputnya sama dengan 4. Nah, kita pakai bantuan tabel seperti ini. Let's say n-nya sama dengan 13. Perhatikan bahwa selalu di awal itu didefinisikan count itu nilainya 1. Jadi ini kita mulai iterasi pertama ya, seperti ini. Nah, ada perulangan, tapi kali ini perulangannya kurang clear ya, tidak se-clear yang sebelumnya. Kan sebelumnya kan for. Kalau for itu kan jelas, awalnya berapa, akhirnya berapa. Kalau while tuh kadang tidak selalu jelas, dia tuh berhentinya kapan. Tapi dia mensyaratkan perulangan akan terus dilakukan selama n besar 1. Nah, di sini kan n lebih besar dari 1 ya. Jadi, kita akan lakukan update nilai count dan nilai n yang ada di dalam loop-nya si while ini. Ya, jadi di sini count-nya katanya disuruh tambah 1. Oke, kita tambah 1. N-nya katanya disuruh bagi 2. Lalu dibulatkan ke bawah. Maka kita punya dari 13 jadi 6. Apakah n-nya besar 1? Masih. Ya, jadi kita lakukan iterasi berikutnya. Dari 2 menjadi 3, 6 dibagi 2 jadi 3. Masih berlanjut menjadi n sama dengan 1 dan count-nya 4. Dan di sini kita sudah done. Ya, karena ini sudah tidak tercapai lagi nih. While-nya sudah bernilai false ya. Berarti output-nya 4. Sesuai ya dengan panjang digit yang kita harapkan seperti ini. Oke, ini adalah algoritmanya bekerja seperti apa. Tapi kita tidak sedang membicarakan algoritma ini cara bekerjanya bagaimana, tapi kita mau analisis. Ya, kasus terbaik, kasus terburuk, tapi sebelum ke sana kita perlu detailkan dulu parameter penanda input ya. Ukuran inputnya itu apa di sini. Nah, tentu di sini kan sudah dikasih tahu ya sebetulnya inputnya hanya sebuah bilangan n. Jadi ya mau nggak mau n ini yang menjadi penanda inputnya. Operasi dasar adalah yang ada di loop paling dalam. Dalam hal ini kita bisa melihat ada operasi aritmatik nih, ya, di mana kita ada penjumlahan dan ada pembagian. Kita anggap masing-masing ini sebagai satu operasi. Sebetulnya kalau kita mau teliti juga ada operasi comparison yang dilakukan di sini. Nah, ini ya, untuk melakukan pengecekan stopping criterion. Ya. Nah, sekarang kita coba pikirkan worst case dan best case-nya itu apa ya dalam kasus ini. Nah, ini mungkin ada beberapa mahasiswa mungkin attempted gitu ya, tergoda gitu untuk mengatakan bahwa, oh, best case-nya mungkin Anda memikirkan seperti ini, ya. Best case itu terjadi kalau n-nya sama dengan 1 gitu. Ya, jadi kalau n-nya sama dengan 1 kan ini langsung fail gitu ya. Jadi nggak terjadi tidak terjadi iterasi sama sekali. Nah, tapi perhatikan ya, kalau Anda menulis seperti ini adalah analisis yang keliru. Anda tidak boleh melakukan seperti ini. Kenapa kok tidak boleh? Karena ini Anda sedang mengkonkretkan nilai n. Ya, n-nya kan tadi kesepakatan kita adalah n itu harus dibiarkan bernilai n atau bernilai abstrak gitu ya. Anda nggak boleh isi n menjadi sebuah angka tertentu. Nah, coba kita bandingkan dengan kasus yang sebelumnya ya. Misalkan seperti ini. Ini kasus yang soal sebelumnya. Ya, di sini sama-sama penanda inputnya n, tetapi dengan sama-sama nilai n tertentu, ya, ada kasus yang menjadi terbaik, ada kasus yang terburuk. Perhatikan 3A, 3B ini, ya, di soal sebelumnya ya. Ini bukan soal yang kita sedang bahas, tapi yang sebelumnya. Nah, ini kan sebetulnya sama-sama dinilai n. N-nya yang sama.
Tapi kalau isian array-nya berbeda, ada instance yang menjadi terbaik, ada instance yang menjadi terburuk. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Sebentar, mana? Oke, saya panggil dulu. Ini, ya. Nah, di sini kalau nilai n-nya kita sudah fix kan, ya. Ingat bahwa n itu harus fix. Kasus seperti apa yang menjadi terbaik, kasus seperti apa yang menjadi terburuk. Nah, dalam hal ini sebetulnya tidak ada perbedaan, ya. Karena kalau n-nya kita fixkan, ya sudah, proses ini akan senantiasa seragam gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan karena Anda punya list dan ada listnya itu isinya bisa berbeda-beda. Nah, dalam hal ini kan Anda nggak punya list ya. Anda hanya punya satu bilangan saja. Dan satu bilangan itu yang ya sudah itu sudah nggak bisa dibedakan lagi, sudah nggak bisa divariasikan lagi. Jadi dalam hal ini analisis kasus terbaik dan terburuk itu sama. Nah, harap Anda jelas dalam hal ini ya. Oke, sekarang kita lakukan analisisnya. Kita nggak usah bedakan antara kasus terbaik terburuk, kita fokus ke apa ini assignment operasi dasar ya, kepada operasi dasarnya. Kita analisis waktu dulu, yaitu mencacah ada berapa banyak operasi yang dalam kotak putus-putus ini, ada berapa dilakukan relatif terhadap N. Kita akan bikin fungsinya. Nah, perhatikan bahwa operasi dasarnya tuh pada intinya kan ada 3 ya. Ini operasi yang pertama, ada penjumlahan, ada pembagian, dan ada comparison atau perbandingan di sini. Jadi sebetulnya pada intinya tuh ada 3, tetapi ini semua tergantung. Tergantung banyaknya perulangan atau looping, ada berapa kali iterasi yang dilakukan. Nah, artinya sekarang kita cukup memperhatikan pertanyaan utama kita sekarang adalah berapa kali iterasi, gitu kan? Nah, gimana cara kita melakukan perhitungannya? Nah, perhatikan bahwa perulangan itu sebetulnya tergantung nilai N. Jadi pertama, dalam iterasi 1, nah ini kan ya, iterasi ini ya, saya tulis di sini aja deh ya. Iterasi 1, itu kan 13, ini adalah N. Iterasi yang kedua menjadi 6, ini adalah N per 2. Iterasi ketiga, ini adalah N per 2 yang dibagi 2. Begitu kan ya? Karena kita bagi-bagi terus, begitu. Bagi dua terus. Nah, di sini baru akhirnya N per 4 yang dibagi 2, dan seterusnya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, jadi artinya banyaknya perulangan itu mengikuti nilai N. Ya, jadi N-nya awalnya memang N, lalu jadi N per 2, lalu menjadi N per 4, dan seterusnya. Kapan dia berhenti? Yaitu kalau N-nya sudah menjadi nilai 1. Nah, artinya kita sekarang mau mencacah. Ya, ini himpunan sequence ini, atau barisan N, N per 2, N per 4, sampai 1 itu ada berapa banyak sih? Nah, kita sekarang akan melakukan sebuah trik. Mirip seperti yang sebelumnya kita lakukan. Yaitu kalau kita balik urutannya, kita nggak mau menurun seperti ini, tetapi kita balik. Ya. Boleh nggak kalau saya tulis alih-alih N, N per 2, dan seterusnya, saya mulai dari 1 aja. 1, lalu 2, ya, kali 2, 2, lalu dikali 2 lagi jadi 4, jadi 8, dan seterusnya sampai, ya nggak tahu, 2 pangkat K, seperti ini ya. Pokoknya ini kan suatu bilangan yang formatnya pangkat 2 atau 2 pangkat something. Dan ini kita mesti pastikan bahwa 2 pangkat K-nya ini berapa, K-nya itu berapa, nggak tahu, yang penting 2 pangkat K ini nggak mungkin melebihi nilai N. Karena kan kita mulai awalnya kan dari N, seperti ini. Ya. Jadi di sini oke, ya. Tapi berapapun nilai K,
perulangannya ini kita bisa yakin ya, pokoknya ini ada K buah perulangan. Nih saya tuliskan di sini sebentar, ini saya hapus dulu. Berapa banyak iterasi? Ini sebanyak K. Nah, sekarang K itu berapa? K itu adalah suatu nilai yang memenuhi perjasamaan ini nih. Pokoknya 2 pangkat K kecil sama dengan N. Dan K itu sebesar-besarnya. Ya, jadi kalau demikian, 2 pangkat K kecil sama dengan N, berarti kan N itu kecil sama dengan log basis 2, sorry, berarti K itu kan kecil sama dengan log basis 2 dari N. Nah, seperti ini. Atau dalam bahasa asimtotik, kita boleh tulis ini adalah big O dari log N. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, bahwa kompleksitas waktu ini sebetulnya baik kasus terbaik, kasus terburuk, sama-sama log N. Oke, next kita bicarakan analisis ruangnya. Kita akan bertanya pertanyaan yang sama, yaitu berapa memori yang digunakan. Nah, perhatikan memorinya ini cukup ekonomis ya di algoritma ini, yaitu hanya pakai 2 variabel, ya, variabel n dan variabel count. Dan ini ya sudah, pokoknya cuma pakai 2 variabel ini saja kan, regardless nilai n, ya nilai n-nya sendiri bisa besar. Tetapi kalau kita ngitung kan, ya n itu kan disimpan hanya dalam satu variabel, count juga satu variabel ya. Jadi dengan demikian, efisiensi ruangnya itu konstan, alias dia tidak terpengaruh oleh nilai n. Nah, ini adalah cara melakukan analisis ruang. Nah, sebagai penutup, coba Anda pikirkan, ini diberikan sebuah potongan kode, lalu Anda coba pikirkan efisiensi waktu dari algoritmanya. Oke, Anda pause dulu video ini, Anda boleh lakukan perhitungan, lalu Anda menjawab. Oke, yang mana nih jawabannya? Ya, pertama Anda mesti lihat dulu, kita kan mesti analisis ya, eh, ukuran penanda inputnya apa? Penanda input di sini kita bisa lihat adalah N. Kemudian sekarang kita akan coba lihat operasi dasarnya apa? Operasi dasar adalah yang di loop paling dalam. Nah, seperti ini. Ini adalah operasi dasar nih. Atau yang di bawah ini juga. Nah, ini adalah operasi assignment ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat worst case dan best case. Ya, dalam hal ini kita akan lihat N-nya biarkan nilai abstrak ya. Jangan Anda taruh best case itu adalah N sama dengan 1. Itu salah ya. Tidak bisa melakukan seperti itu. Tetapi Anda biarkan nilai N itu sembarang. Nantinya kita akan limitkan menjuta hingga. Tetapi let's say sembarang dulu. Nah, di sini kita lihat for I, ini kan begini ya. For J juga seperti ini. Dan ini sepertinya kedua loop ini akan berjalan persis sebanyak N kali. Begitu kan ya. Ini ada N iterasi. Dan ini sifatnya pasti gitu ya. Dari 0 sampai N-1, begitu kan ya. Tetapi yang di dalam J ini ada if-nya. Nah, ini mulai ada sesuatu yang bisa bervariasi. Dan if ini tergantung nilai dari si matriks I dan J-nya ini. Ya, jadi kalau Anda menemukan ada yang elemennya ini berupa bom, maka si K ini baru dijalankan. Nah, sekarang berarti best case itu adalah kalau Anda tidak punya bom. Worst case itu adalah kalau all itu adalah bom. Nah, jadi kalau best case, ini completely, saya pakai warna lain. Nah, yang di sini ya, yang saya kasih warna biru ini, dalam kasus best case, yang di sini itu tidak
dijalankan sama sekali, ya, karena if-nya tidak terpenuhi. Tetapi kalau worst case, nah itu dijalankan. Nah, Anda bisa melakukan perhitungan, nanti best case-nya itu persis adalah ketika n kuadrat, worst case-nya adalah kalau n pangkat 3. Jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikian lecture kita sampai sini. Silakan Anda coba merenungkan dan kita akan bertemu di video selanjutnya.